Kemudian 4M, 5M yang menjadikan kita sehat. Yang M yang keempat adalah tadi mengasuh, istirahat yang cukup, deep sleep, tidur yang dalam. Jadi memang dalam ayat yang lain yaitu Allah menjadikan tidurnya itu untuk istirahat. Ya, siangnya itu untuk beraktivitas. Ya, untuk beraktivitas. Malam untuk istirahat karena memang sirkulasi ritme metabolisme tubuh ini setelah siang bekerja dengan giat, bekerja dengan luar biasa, ya. Nah, fitrahnya itu malam harus istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna laila libasa. Wa ja'alna nahara ma'asa. Kami menjadikan tidurmu itu untuk istirahat. Kami menjadikan malam sebagai pakaian. Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, untuk aktivitas. Nah, ini fitrah manusia, malam itu harus istirahat. Makanya tidak boleh istilahnya begadang terlalu malam. Itu menjadikan sakit. Begadang larut malam, tidur sampai jam 2 baru tidur, atau mungkin jam menjelang subuh baru tidur, itu kurang baik. Itu menyalahi fitrah Allah, ya. Makanya Rasulullah habis sholat isya, kalau tidak ada keperluan untuk mengurus umat, beliau tidur. Nah, tidur ini kalau kita mencontoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah sebelum tidur, bagaimana tata cara Rasulullah tidur. Nah, di antaranya kalau kita mau memang mencontoh tidur Rasulullah itu sebelum tidur itu berwudu. Ya, berwudu dulu. Ya, nanti bisa dibaca di brosur kita, ya. Brosur Ahad Pagi 15 Oktober 95. Saya baca artinya, apabila kamu tidak berangkat ke tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Kemudian berbaringlah pada sisi badan sebelah kanan. Nah, jadi yang pertama adalah berwudu. Kalau berwudu pasti juga Rasulullah itu gosok gigi. Ya, gosok gigi, bersiwak. Nah, itu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, idealnya itu kalau kita itu mau tidur itu ya bergosok gigi, bersiwak, gosok gigi, karena kuman, bakteri di dalam mulut kita itu dia bergerilya. Itu di saat kita tidur. Ya. Kuman, bakteri itu bergerilya di sela-sela gigi kita itu di waktu tidur. Nah, kalau kita tidak gosok gigi, ya sisa-sisa makanan banyak. Ya ini untuk makanan virus tadi, bakteri, ya, atau kuman. Tapi kalau gigi kita dalam keadaan bersih, ya insya Allah, ya gigi kita akan sehat, akan kuat. Kemudian beliau tidur miring ke kanan. Ya, gambarnya seperti ini, tidur miring ke kanan, ya. Jadi antara tulang leher, tulang torakal, tulang lumbal itu sejajar. Ya, tidur miring ke kanan, nah, seperti di gambar. Nah, jadi yang di pink itu, pink merah itu salah. Yang dicentang hijau itu yang benar.
Ya, memang alasnya ya sebaiknya rata. Ya, gambar yang ketiga ini kan alasnya, kasurnya terlalu empuk, bantalnya terlalu tinggi sehingga melengkung. Ya, tulang leher, tulang torakal, tulang lumbal itu tidak sejajar. Gambar yang keempat ini juga kurang baik. Ya. Nah, jadi bantalnya memang tidak harus tinggi-tinggi, jangan terlalu tinggi. Ya. Kalau Nabi itu tidur itu miring kanan, tangan kanannya ini untuk bantal. Insya Allah kalau kita mencontoh Nabi, ya akan sehat. Kemudian manfaat tidur miring ke kanan luar biasa. Ternyata setelah diteliti dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, ya diteliti oleh pakar kesehatan muslim, pakar kedokteran muslim, bahkan juga orang-orang non-Islam pun ya itu meneliti manfaat tidur miring ke kanan, jantung lebih bebas memompa darah. Karena jantung itu di kiri. Kalau kita miring ke kanan, jantung itu tidak terbebani. Ya, sehingga fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh itu sangat lancar. Kemudian jalan pembuluh darah bebas menjadi lebih lancar. Jalan pembuluh darah besar menjadi lebih lancar. Mengistirahatkan lambung, lambung itu juga di kiri sehingga tidak terbebani. Ya. Meningkatkan waktu penyerapan gizi. Ya. Gizi yang kita makan tadi, yang kita kunyah sampai 30 kali atau 20 kali atau 15 kali. Kalau kita kunyah dengan mungkin 15 kali atau 20 kali, itu nutrisi yang ada di makanan itu semuanya akan keluar. Gizinya akan keluar, proteinnya akan keluar. Ya, lemaknya akan keluar, karbohidratnya akan keluar, mineralnya ya kalsium, natrium, zinc, kalium, fosfor, nah itu semuanya keluar, termasuk vitaminnya, ya vitamin A, B, C, D, ya K, itu semua keluar, kemudian ya diserap oleh usus halus. Makanya tidur miring kanan itu meningkatkan waktu penyerapan gizi. Tidur miring kanan meningkatkan pengosongan kandung empedu dan pankreas. Jadi empedunya itu bagus, tidak terjadi tumpukan batu empedu. Kemudian mengistirahatkan otak sebelah kiri. Nah, ini penelitian-penelitian yang ada di Amerika. Kemudian tidur, mencontoh Nabi lagi, tidur dengan lampu redup. Ya. Padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat kalian tidur malam. Kuncilah pintu dan tutuplah bejana. Ya, bejana makanan dan minuman. Nah, ini perintah Nabi. Ya, hadis dari Bukhari. Ya, insya Allah kalau kita laksanakan luar biasa. Makanya makan dengan tidur dengan lampu redup. Ya, pintu-pintunya ditutup biar kita tidurnya bisa pulas. Ya, dikunci. Biar kalau ada angin tidak geludakan. Bahasa geludakan itu apa itu ya? Ya. Tidak berisik. Ya. Kemudian bejana makanan dan minuman ditutup ya, sehingga lalat tidak ya. Kemudian terhindar dari lalat, terhindar dari kecoak, terhindar dari
tikus terhindar dari cecak. Nah, ini sampai seperti ini agama kita mengatur. Dalam rangka apa? Supaya umatnya itu sehat. Ya, jadi kalau tidur itu lampunya redup sebaiknya. Dan ada istilahnya lampu panjeran. Lampu panjeran itu ya mungkin hanya 5 watt atau 10 watt. Lampu panjeran itu jangan di atas tempat tidur kita. Karena nanti akan mempengaruhi produksi hormon ya melatonin dan serotonin. Misalnya tempat tidur kita itu di sini ya. Lampu panjeran yang 5 watt atau 10 watt di pojok sana atau di pojok sana. Nah, itu. Ya, penelitian John Robert menemukan bahwa tubuh baru bisa memproduksi hormon melatonin ketika ya cahaya sedikit, minimal cahaya. Hormon melatonin merupakan salah satu hormon kekebalan tubuh yang dapat memerangi dan mencegah sejumlah penyakit, termasuk kanker payudara, kanker prostat. Luar biasa. Penelitian yang dipublikasikan pada 17 November 2010 di acara Society for Neuroscience di San Diego menemukan korelasi, ada hubungan antara cahaya lampu dan tingkat depresi. Orang yang sering terkena cahaya di malam hari relatif lebih mudah terkena depresi. Ini penelitian, pendekatan secara ilmiah. Cocok dengan hadis Rasulullah. Cahaya redup selain hormon melatonin juga menghasilkan hormon serotonin. Dan hormon ini juga berfungsi untuk menjaga homeostasis, keseimbangan, balancing dalam tubuh, dan regenerasi sel. Sehingga seseorang tetap muda dan memiliki kekebalan tubuh yang baik serta mencegah paparan senyawa radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas itu salah satu pemicu penyebab ya terjadinya kanker.